Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'an fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. أو كما قال أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق الله العظيم. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sahib karib at-taqwa yang dirahmati Allah dimanapun saja anda berada. Pendengar setia Radio At-Taqwa di AM 1368 kHz ramah berbudaya 107,7 FM atau melalui streaming di www.attaqwafm.com dan semuanya yang melalui live IG Al-Fakir Angkunai Pisopri. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, panjang umur, senantiasa diberkahi Allah, dicintai Allah dan Rasulnya, dan kita bisa hidup bahagia dunia dan bahagia di negeri akhirat. Tentunya dengan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itulah orang yang berbahagia. Sahib karib at-taqwa yang dirahmati Allah, kita udah masuk hari yang ketiga di bulan November 2020 Miladiyah. Insya Allah malam ini 3 November, malam terakhir tahlilan dan doa bersama untuk Allah yarham guru kita tercinta Abuya almarhum al-maghfurlah Abuya Ki Haji Nurul Anwar dan istri beliau almarhumah yakni Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani. Ketika ulama-ulama udah pada dicabut-cabutin dari bumi Allah, artinya ulama telah berpulang ke rahmatullah, maka sama dengan paku bumi udah pada copot. Paku bumi diangkat sama Allah. Rumah, bangunan tanpa paku gak bakal bisa berdiri kokoh dan tegak. Bangunan apapun, sehebat apapun tuh bangunan, kalau gak ada pakunya rubuh. Nggak ada pondasinya, rubuh. Sehingga pernah dikatakan malam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiq. Orang yang kagak sedih akan wafatnya ulama, matinya ulama, meninggalnya ulama, dia kagak sedih, biasa-biasa aja. Fahuwa munafiq. Maka nggak nyadar orang itu udah terkena penyakit munafik. Ya Rob, ngeri gitu ya udah. Kalau udah ngomongin ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik, kalau ngomong dusta, kalau bahasa orang Bekasi tukang goroh, kalau janji suka mengingkari, kalau diberi amanat dia khianat. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Kalau orang kafir masuk ke dalam neraka, orang munafik fid darkil asfali minan nar. Bukan lagi dia berada di neraka, tapi di keraknya neraka. Na'udzubillah.
Kalau orang kafir masuk ke dalam neraka, orang munafik fiddarkil asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Masya Allah, na'udzubillah. Orang berada di neraka aja panasnya, ngerinya, takutnya, dahsyatnya. Sangat-sangat betul-betul mengeri dan menakutkan. Mengerikan, menakutkan. Apalagi kalau ada di keraknya neraka. Ketika orang masak di atas kuali, maka masakan di atas kuali itu terasa panas luar biasa. Lalu bagaimana dengan yang di kerak kuali itu, yang di bawah, yang hitam, yang pas banget sama api? Panasnya kayak apa? Maka lebih mengerikan orang munafik ketimbang orang kafir. Orang munafik lebih serem, lebih menakutkan ketimbang orang kafir. Orang kafir jelas kekafirannya, berbeda keyakinannya. Tapi kalau orang munafik dibilang kafir, dia masih ngaku beriman kepada Allah. Dia masih sholat, dia masih puasa, dia masih zakat, tapi ngelakuin ibadah, puasanya, sholatnya, zakatnya, cuman untuk kepentingan dia dan dunianya. Itu orang munafik. Dia janji. Janjinya doang. Tapi dia ingkari tanpa ada merasa sedikit pun bersalah dalam dirinya. Dia biasa-biasa aja. Ngebohongin orang biasa-biasa aja. Ngingkarin janji biasa-biasa aja. Orang udah ampe ngorbanin waktunya, memenuhi janjinya. Jangan lupa malam ini kita akan berkumpul di sini. Orang udah pada nyisin waktu, pengen kumpul di situ. Dianya malah pergi jalan-jalan. Dianya malah nggak datang. Pura-pura ada halangan dan sebagainya. Na'udzubillah. Dia janji, kalau nanti saya jadi ini, saya bakal begini. Pas udah jadi, pura-pura lupa. Kagak ditepatin janjinya. Ngomong sama rakyat, nanti kalau saya jadi, nih jalanan akan dicor. Akan ada jaminan kesehatan. Orang miskin ke rumah sakit gratis. Belum jadi. Udah jadi, lupa. Bukan lupa. Itu orang munafik namanya, Sohib Karib At-Taqwa. Itu orang munafik. Cuman pengen dapat jabatan, dia goroh. Dia dusta. Untuk kepentingan dunianya, dia sampai menghalalkan segala cara. Dia berjanji, dia ingkari. Dia dikasih amanat, dia khianat sampai janjinya. Dikasih amanat, sumpahnya di atas Al-Quran. Kagak ada takut-takutnya pisan. Disumpah di atas Al-Quran pun buat orang munafik kagak mempan. Sekali At-Taqwa gak mempan. Mau dia disumpah sekalipun di atas Al-Quran, mau 3 Quran, 5 Quran ditumpuk sekalipun, buat dia biasa-biasa aja. Walaupun seakan-akan dia khusyuk waktu dilantik, waktu disumpah, seakan-akan dia asyhadu alla, maka aku berjanji akan, mulutnya doang berucap. Selesai pelantikan, dia syukuran, makan-makan, pesta-pesta. Ini tanda orang munafik. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ketika jadi seorang khalifah, menjadi seorang presiden, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang apa? Yang diberi amanah. Terucap dalam lisan dan hatinya, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ini tanggung jawab, amanat yang berat yang dipikul olehnya. Dia merasa ini beban yang sangat berat tanggung jawabnya. Bukan malah syukuran, bukan malah merayakan kegembiraan. Seakan-akan memiliki satu jabatan adalah cita-cita utama baginya. Lalu ketika dia memiliki jabatan itu, sumpahnya dia lupakan, janjinya dia ingkari, amanah yang dititipkan dia khianati, bicaranya selalu dusta. Untuk kepentingan dirinya, golongannya, munafik. Sohib Karib At-Taqwa yang dirahmati Allah. Maka jangan heran kalau udah begitu gak pada cinta sama ulama, gak demen sama ulama, gak sedih ulama meninggal, biasa-biasa aja.
Giliran rekannya sesama ini meninggal, baru deh. Rekannya untuk dahsyat bisnisnya, dunianya meninggal, baru deh. Giliran ulama meninggal, ulama mati, ulama wafat, dia biasa-biasa aja. Makanya, malam yahzan bimautil ulama, bahwa munafik. Orang yang kagak sedih, biasa-biasa aja. Ulama meninggal, ulama wafat, dia kagak sedih. Bimautil ulama, bahwa munafik. Orang itu udah terkena penyakit munafik. Bagaimana gak sedih kita? Paku bumi diangkat oleh Allah. Cahaya hati kita diangkat sama Allah. Ulama itu cahaya kita, cahaya hati kita, cahaya dunia, pakunya bumi. Ulama itu adalah pewaris para nabi yang kehadirannya menyejukkan hati, memberi keberkahan buat kehidupan kita, kenyamanan, ketentraman, penambah cahaya iman dan Islam. Lalu pemberi cahaya itu diangkat oleh Allah. Sayugianya orang yang beriman itu bersedih. Seperti dia ditinggalkan kekasihnya yang super-super, sangat-sangat dia cintai. Bisa dibayangkan Syekh Karib At-Taqwa yang dirahmati Allah, hidup kita tanpa guru kayak apa? Hidup kita tanpa ulama kayak apa? Hidup kita tanpa petunjuk nasihat dari tuan-tuan guru dan para alimil ulama, kita kayak apa kita? Jalan kita nggak tahu arah. Langkah kita nggak jelas arah kemana. Dengan adanya ulama-ulama kita diberi nasihat kepada kita. Diberikan bimbingan langkah hidup kita. Diberi motivasi ketika dapat cobaan berat dalam hidup kita. Itu ulama kita, guru kita, tuan guru kita. Maka Al-Fakir Al-Qunaipi teringat bagaimana sosok seorang Abuya almarhum al-maghfurlah, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar. Dan juga istrinya almarhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani. Yang kebetulan anak pertama beliau yakni Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA, Doktor Kiai Haji Iman Fadlur Rahman, yang merupakan sahabat Al-Fakir dari kecil. Kita kadang-kadang main ke rumah beliau waktu masih sekolah dulu. Baiknya luar biasa, nggak dibeda-bedain. Guru Iman dikasih makan, kita diajak makan. Masya Allah, baiknya beliau. Al-Fakir Al-Qunaipi bersaksi bahwa saya yakin Abuya Kiai Haji Nur Anwar dan istrinya almarhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani min ahlil khair. Min ahlil khair. Beliau min ahlil khair. Kenapa saya berani berucap beliau min ahlil khair? Beliau orang baik. Yang pertama, beliau adalah guru kita, penerang hati kita, pemberi ilmu, cahaya ilmu dalam jiwa-jiwa kita yang kosong. Orang dalam hatinya kalau nggak ada cahaya ilmu, cahaya setan yang masuk. Jangan heran kalau orang udah malas ngaji, malas majelis, malas belajar, nggak punya tujuan hidup, ujung-ujungnya cahaya yang masuk bukan cahaya ilmu Allah. Bukan cahaya kebaikan yang masuk ke dalam jiwanya. Yang masuk cahaya setan, cahaya iblis, cahaya togut, cahaya dajjal. Udah kalau udah cahaya dajjal, kerjanya dikit-dikit maksiat, dikit-dikit maksiat. Walaupun maksiatnya dikit-dikit, lama-lama jadi banyak. Kemunkaran dia kerjain, kemaksiatan kebiasaan, ketaatan dianggap aneh, berat dia lakukan. Ini karena dalam jiwanya kosong dari cahaya nur ilmu Allah, cahaya ilmu Allah. Dan cahaya ilmu Allah itu nggak bisa sembarang kita dapetin tanpa belajar. Dan belajar kalau pakai buku doangan, pakai Google doang, pakai internet doang, pakai YouTube doang, cahaya ilmu nggak bakal bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Belajar harus punya guru. Belajar harus muwajahah dengan guru. Belajar harus ada gurunya. Karena belajar tanpa guru, ya kita baca buku aja nggak ada gurunya, maka di saat itu ngerinya ada guru yang masuk bukan lagi Allah, cahaya malaikat, tapi setan yang jadi gurunya. Nafsu yang bicara.
Orang kayak kita ini banyakkan nafsunya daripada benernya. Yang kita pakai banyakkan nafsu daripada apa? Cahaya-cahaya ilmu. Maka tanpa bimbingan seorang guru, kita nggak tahu langkah kita mau kemana. Maka orang yang hidup nggak punya guru, hakikatnya gurunya hanya di YouTube, gurunya hanya di Google, tanpa muwajah di majelis-majelis ilmu, tanpa muwajah di majelis-majelis ta'lim, maka orang ini hanya sekedar punya ilmu, pinter tapi belum tentu benar. Tapi kalau dia duduk di majelis ilmu, bermuwajah, berta'lim, berhalaqah, lalu dia lihat wajah sang guru, bermuwajah dengan gurunya, berjumpa dengan gurunya, bersalaman dengan gurunya, minta ridho gurunya, itulah yang akan terjadi keberkahan ilmu. Sehingga ilmu itu jadi cahaya dalam dirinya. Al-ilmu nur. Jadi cahaya. Kalau udah dalam jiwanya cahaya ilmu yang nguasain dalam hati kita, maka cahaya setan, cahaya iblis, cahaya dajjal, cahaya togut nggak bakal masuk ke dalam jiwa-jiwa orang yang sudah dikuasai dengan cahaya ilmu. Sebaliknya, kalau jiwanya itu kosong, lalu yang masuk cahaya iblis, cahaya setan, di saat itu dia lupa gimana cara menghindari dan menguasai jiwa ini dengan kebaikan. Pas dia ngaji, males. Berbuat baik, males. Belajar, males. Sholat, males. Ibadah, males. Berat tanpa bimbingan seorang guru. Bersyukur buat kita yang masih punya guru dan dekat sama guru-guru. Berarti dekat dengan pemberi ilmu, alimil ulama. Itu menjadi pewaris-pewarisnya para nabi. Ya Rabb, indahnya kita ketika kita bisa berjumpa dengan guru-guru kita. Dan sekarang guru-guru kita yang betul-betul istiqomah, guru-guru pemberi cahaya kita yang luar biasa sampai di akhir hayatnya, selalu memberikan ilmu dan nasihat kepada kita. Semua sudah banyak yang meninggalkan kita. Kiai Haji Nur Ali sudah meninggalkan kita. Kiai Haji Muhyiddin Anwar, Kiai Haji Ya'qub Gani, Kiai Haji Abdul Mughni, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Ahmad Sa'duddin, Kiai Haji Ahmad Tajuddin. Tuan-tuan guru Jung Harapan sudah banyak yang meninggalkan kita. Almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar, yang merupakan betul-betul terlihat betul dari wajahnya, bicaranya, titisan Allah yarham asy-Syaikh Kiai Haji Nur Ali, sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ada satu harapan besar dalam hati kita, ya Rabb, moga nanti di akhirat kita bisa berjumpa dengan beliau. Berarti Al-Fakir beberapa bulan yang lalu ketika beliau naik kursi roda didorong dengan santri, lewat depan radio At-Taqwa, Al-Fakir bersalaman dengan beliau. Itu salaman terakhir Al-Fakir. Lalu berada di KBIH Taqwa, Al-Fakir mendaftarin haji saudara, keluarga. Al-Fakir berjumpa lagi dengan beliau. Beliau sambil tersenyum dan tertawa gembira bertanya perihal apa kabar Aang. Itu adalah sentuhan kata-kata terakhir beliau kepada Al-Fakir. Di saat itu beliau akhirnya sakit lagi, karena memang sudah lebih dari 1,5 tahun beliau sakit. Dari Ramadan yang lalunya lagi sudah sakit. Dan beliau begitu sabar menjalani penyakit yang luar biasa. Kafaratul dzunub, insyaallah penyakit yang beliau jalani dengan ikhlas ini menjadi pembersih dosa-dosa dan menjadi kebaikan dan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun istri beliau, almarhumah Ustazah Hajah Nur Laila Burhani, dalam keadaan sakit merawat beliau Abuya Kiai Haji Nur Anwar dengan ikhlas, menjalani kewajiban seorang istri yang solehah. Betapa luar biasa
keluarga ini begitu harmonis. Menjadi nasihat indah buat kita. Murid-muridnya. Menjadi suri tauladan yang baik buat kita. Murid-muridnya. Mencintai istri karena Allah. Istri mencintai suami karena Allah. Cintanya dibuktikan sampai akhir hayatnya. Ini disebut sehidup semati. Tidak seperti kita yang ngomong sehidup semati, tapi belum terbukti. Allah yarham Syekh Haji Nurul Anwar. Dan istri solehah beliau, almarhumah Ustazah Nur Laila Burhani, begitu terbukti. Ketika almarhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani meninggal hari Jumat pagi, Sabtu, Ahad berlalu, Senin berlalu, Selasa pun Abuya almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar menyusul istrinya berpulang ke rahmatullah. Selisih cuma 4 hari. Beliau sudah berjumpa, beliau sudah bertemu dengan indah. Tinggal kita nih murid-muridnya. Tinggal kita nih hamba-hamba Allah yang gak tahu nasibnya bakal seperti apa nanti di penghujung akhir hayat kita. Walaupun ada tujuan akhir, setiap orang dalam doa-doanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Siapa yang kagak pengen husnul khotimah? Semua orang pengen husnul khotimah. Seorang pengen, siapapun pengen mati di akhir hayatnya husnul khotimah. Itu hari raya yang terindah. Itu kebahagiaan puncak-puncaknya orang bahagia. Karena kebahagiaan sesungguhnya bukan mobil mewah, rumah megah, harta di mana-mana. Bukan itu. Kemewahan sesungguhnya adalah ketika ya Rabb, akhir hayat kita berucap dengan lisan dan hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Abuya Allah yarham almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali beserta istrinya almarhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani, insyaallah Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal baiknya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mensuri tauladani akhlak yang ditunjukkan oleh Abuya Kiai Nur Anwar beserta istrinya yang begitu luar biasa, terlihat begitu indah, sakinah mawaddah warahmah. Ini yang disebut sakinah. Keluarga yang hidup menjalani hidup dengan cinta dan kasih sayang, menebar senyum, keindahan dan keberkahan. Sampai anak-anak beliau, sampai bontot Ananda Rojai, semuanya soleh dan solehah. Keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Keluarga yang sukses pendidikannya, sukses akhlaknya. Sahabat saya Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA, beliau udah dapat gelar doktor beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Doktor Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA S3 beliau sudah jalani di tengah hiruk pikuk ujian dan cobaan berat yang dihadapi sahabat saya Ustadz Haji Iman Fadlur Rahman. Ujian yang berat beliau lakuin. Keluarganya, bundanya sakit, abahnya sakit. Guru Iman tetap sabar, Guru Iman tetap kuat. Bahkan di saat itu Guru Iman dapat gelar doktor. Gak lama ayah ibunya dirawat di rumah sakit. Lalu Guru Iman pun mendapatkan cobaan. Bundanya almarhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani berpulang ke rahmatullah. Selisih 4 hari beliau punya ayah, Allah yarham almarhum al-maghfurlah Syekh Haji Nur Anwar bin Kiai Haji Nur Ali. Ujian yang berat, cobaan yang luar biasa. Mudah-mudahan putra beliau Guru Haji Iman Fadlur Rahman, Guru Haji Anis Abdul Kudus dan semuanya putri-putri beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nur Anwar, putra-putrinya diberi kesabaran, anak menantunya dan cucu-cucunya diberi keberkahan. Dan kita ini murid-muridnya iltamisul barokah min dawil barokah. Kita cari berkah bersama orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan mudah-mudahan di tahlil malam terakhir ini 3 November 2020 miladiah, kita bisa ajak murid-murid kita, keluarga kita, handai tolan kita, sahabat-sahabat kita untuk hadir bersama mendoakan guru kita yang mulia, almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali beserta istrinya almarhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa beliau berdua. Allah maghfir lahuma. Jadikan kubur beliau berdua raudhah min riyadil jannah. Dan jadikan kami murid-muridnya, murid-murid yang ikhlas mendapatkan sir keberkahan ilmu dari beliau, dari apa yang beliau berikan kepada kami di saat kami dulu di pesantren At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Karena itu Sohib Karib At-Taqwa, dimanapun saja Anda berada, mudah-mudahan keikhlasan antum di majelis-majelis antum, di musolah antum, di masjid antum, di mana antum berkumpul, berkerumun, lalu antum berdoa, berzikir, dan doain beliau. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan keberkahan ilmu dari tuan-tuan guru kita. Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Nur Anwar dan almarhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Buat antum yang mendengarkan radio At-Taqwa dimanapun saja Anda berada, buat antum yang melalui IG Al-Fakiraang _kunaipi_sopri, ayo ikhlaskan, tundukkan kepala, walau jarak memisahkan kita, tapi seperti kita berada bermuajah di depan kita, tundukkan kepala kita, kita ikhlaskan baca suratul Fatihah wa biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur susan wa ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ruhi abaihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahaba wal qurabah wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil syekhina fid din sima syekhina murabbina wa qudana Syekh Haji Nur Ali bin Haji Anwar wa Syekh Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali wal marhumah Ustazah Hajjah Nur Laila Burhani bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang diberikan. Insyaallah kita akan berjumpa lain kesempatan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.